jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema menjanda bukan akhir dunia. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita luar biasa. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita tahu mengenai mohon maaf menjanda ini dan juga kita itu ternyata bukan hanya harus memuliakan janda, tapi kadang kita juga caranya harus tahu bagaimana sih, karena takutnya menjadi fitnah atau misalnya menjadi salah. Nah, udah baikan belum Mas Lulung? udah dong, tadi saya kan kejar ke sana. Aduh. Udah ternyata jadi masih masalah jawabannya apa sih? Kenapa sih? Ustazah Nanti itu aja tadi ya? cuma iya nanti aja deh. Nah, saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz Maulana mohon izin nih, Iya. jamaah yang ada di rumah itu banyak yang curhat, banyak yang misalnya mohon maaf ya kalau misalnya yang menjanda itu yang dikhawatirkan tuh apa sih sebenarnya tuh masalah rezeki. Karena kan jadi iya. takut misalnya udah punya anak tapi mohon maaf harus menjadi janda itu takut misalnya nanti gimana cara menafkahinya karena tidak punya kapasitas juga misalnya untuk mencari uang. Nah ini benarkah di dalam Islam para wanita janda itu sebetulnya dimudahkan bahkan Allah langsung menjamin rezekinya. Mohon penjelasannya Guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Berbicara tentang para wanita janda yang dimudahkan bahkan Allah langsung yang menjamin rezekinya. Ketahuilah semua hamba Allah yang namanya manusia bahkan makhluk melata sekalipun atau apapun sudah Allah siapkan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua yang hidup melata dan sebagainya itu dijamin rezekinya oleh Allah. Nah apalagi yang namanya wanita. Wanita itu memiliki 4 sumber pendapatan. Maka yang pertama wanita itu mendapatkan nafkah dari suaminya. Yang kedua dapat warisan dari orang tuanya. Yang ketiga dapat bakti dari anaknya. Yang keempat dapat tanggung jawab dari saudara laki-lakinya. Maka wanita yang namanya janda itu tetap dapat. Ibaratnya gini ya, mohon maaf. Dia sudah tidak ada suaminya, tapi kan ada saudaranya. Kan ada orang tuanya. Apalagi kalau anaknya sudah gede-gede. Aman sudah. Tapi dalam hal ini kita harus camkan ini. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Tapi berharaplah kepada Allah. Karena mungkin manusia kasih harta, tapi rezeki kan datanya dari Allah. Dan mohon maaf. Kepada wanita dimanapun berada, saya sampaikan ini bahwa sosok wanita yang namanya janda ini ketika ditinggal oleh suaminya, apalagi ditinggal mati, maka pada posisi seperti ini, siapa wanita yang mohon maaf menghidupi anak-anaknya, berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, maka akan dibangunkan satu istana di surga. Ketika dia berusaha untuk menjaga anak-anak dari suaminya. Maka yang paling harus kita lihat ketika Allah menjamin rezeki para janda itu dengan cara apa? Janda itu harus bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ketika orang bertakwa, yakin rezekinya akan datang. Amin. Amin ya Allah. Dan ada juga nih, harusnya janda-janda ini harus berserah diri kepada Allah. Sekali lagi berserah diri kepada Allah. Bahkan doanya wanita itu 3 kali lipat dibanding laki-laki nyampenya. Maka mohon izin, keyakinan rezeki dari Allah bagi para janda yang meyakini bahwa rezekiku ada. Keyakinan. Allah berada dalam prasangka hambanya. Dan menjadi tangan yang paling mulia adalah tangan yang tidak mengenadah kepada manusia. Tapi mengenadahnya kepada Allah. Jangan hinakan diri. Ketahuilah pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sudah diatur semua itu. Ketika meninggal suami, insya Allah. Ibu saya ditinggal oleh abah saya tahun 83. Anaknya 9. Ya Allah. Kami 9 bersaudara. Tapi alhamdulillah ditinggal abah sukses kami. semua ya. Alhamdulillah. Bisa juga. Bisa ya. Jadi dari sisi itu kami bersepakat. Siapa yang tertua dia jadi ayah kami.
Waduh. Siapa yang luar tertua, biasa. bahkan siapa yang ada di rumah, itulah yang menjadi pemimpin rumah. Tapi kalau sudah nikah keluar, dia lagi jadi pemimpin. Keluar lagi satu, sudah nikah keluar lagi. Jadi berurut, pas giliran saya, waduh tinggal saya nih, 4 orang sama adik-adik saya. Kalau begitu saya bertahan dulu, kasih nikah dulu adik-adik saya. Karena kalau saya sudah nikah keluar, kasih yang adik-adik saya. Luar biasa. Jadi itu betul, aturannya. betul. Makanya saya telat Bijak nikah. sekali. Karena Itu ibu alasannya. saya adalah janda. Wah Allah luar biasa bijak sekali. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Luar biasa bicara soal menjanda bukan akhir dunia. Ini banyak juga nih janda yang masih punya harapan, masih ingin melanjutkan hidupnya dengan menikah lagi ya mohon maaf. Nah Ustazah mungkin ini ada nggak sih tips atau misalnya menurut Ustazah, menurut sudut pandang Islam juga untuk wanita-wanita yang berstatus janda ini supaya bisa mendapatkan atau meraih restu dari calon mertua nih. Karena kan mohon maaf biasanya suka dipandang sebelah mata gitu ya. Itu dia tuh. yang Nah tadi jadi kita gimana nih? masalahkan. Iya mohon penjelasannya Ustazah Terima silakan. kasih, barakallah. Mohon izin lagi Ustadz Syam, Ustadz Nur Maulana, dan juga pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah. Jamaah, Yeay. bangun dong bangun, jamaah. Iya. Alhamdulillah. Gimana cara seorang janda ingin menikah lagi tapi terkadang dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin seorang mertua misalnya ya. Atau calon mertuanya nggak setuju. Kenapa? Ngapain sih? Apalagi jika seorang ibu ini memiliki misalnya seorang laki-laki yang belum pernah menikah sama sekali. Taruhlah perjaka. Nikah sama janda. Pasti jadi masalah tuh. Ya kan? Nah di sini nih. Kita pentingnya yang namanya sebagai seorang single parent itu. Tetap kita berusaha untuk meluluhkan hati seorang calon mertua. Tapi kalau misalnya nggak luluh-luluh juga. Karena banyak anggapan yang miring. Ya kita juga jangan maksain. Nah saya jadi teringat salah satu hadis. Mohon izin ya. Dalam hadis nyatakan gini. Ihris ala mayan fauka, wastain bila. Yang pertama-tama kita berusaha aja dulu. Gimana cara meluluhkan yang namanya mertua kita, calon mertua? Doain yang banyak-banyak. Kenapa? Yang bisa merubah hati manusia hanyalah Allah. Nah kita berdoa. Udah ihris ala mayan fauka, wastain bila. Kita minta tolong sama Allah. Gak ada yang bisa kita minta tolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tajazanna, jangan bersikap lemah. Udahlah gue mundur aja deh. Padahal ini kan jalan menuju ibadah nikah ya gak sih? Kan nikah ibadah pemirsa. Jadi kita udah ihris, udah usaha, udah minta tolong sama Allah. Wala tajazanna, jangan bersikap lemah. Udah kita percaya diri, bismillah ya kan. Dan kita open mind, apa itu? Jangan merasa di dalam pikiran kita semua mertua itu adalah galak. Enak aja, enggak semua mertua kayak begitu. Ada orang bisa akrab-akrab sama mertua. Jadi apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Waduh. Gitu. Nah ketika kita sudah berusaha dan sebagainya ya. Iza asobaka syai'un falatakul laukana kaza wa kada. Kalau udah tiba-tiba usaha, semua kita berdoa segala macam ya kan. Ternyata hasilnya tidak yang kita harapkan. Maka jangan mengatakan, coba kalau gini. Bener kan gue bilang juga. Tadi kan gue bilang jangan nikah mertua kayak begitu. Bener kan? Nah ini kan kata-kata coba kalau nggak begini, coba kalau begitu. Jangan. Walakin kul haza qadarullah. Ya udahlah ini udah takdir. Namanya kita kan berusaha jadi orang yang baik, pengen menikah ya kan. Jadi orang yang bener bahasanya gitu kan. Ternyata kehidupannya di luar dugaan kita. Jangan mengatakan kana kaza wa kaza wa kaza. Coba gini, coba gitu. Karena apa? Fa innalau tuftahu amala syaiton. Karena perkataan coba kalau begini. Coba tadi tuh gak nikah. Coba gitu. Gak begini kan. Maka itu membuka perbuatan syaiton. Jadi kita berdoa dulu. Jadi berdoa kemudian kedua berubah. Kita rubah mindset orang-orang. Bahwa janda tidak seperti itu. Bahwa janda juga bisa terhormat. Bagaimana di zaman Rasulullah. Ummu Salamah terhormat. Ya kan, bagaimana janda di zaman Rasulullah, Hafsah anak Umar bin Khattab. Walaupun kita jauh sih dari para istri-istri Nabi. Betul. Tapi seenggaknya kan katanya kita kudu yang namanya mencontoh keluarga Rasulullah. Betul. Jadi udah hilangin hal itu. Yang penting kita tetap berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan lagi pakai nyanyi gini lagi nih. Aku masih seperti yang dulu. Kagak berubah-berubah. Oh iya gak move on. Kira-kira itu lagunya siapa? Siapa sih? Saya belum tahu, belum lahir. Menunggumu. Wah lagu siapa tuh? Hingga akhir
hidupku. Lagunya siapa itu? Wah, segmented nih, saya belum Rindu lahir. ini. Harahap kali. Aduh, saya belum tahu. Aduh, baik, Masya Allah. Jadi intinya kita juga harus tetap haus akan ilmu. Jadi ditambah lagi ilmunya, Tambah biar lagi, kita juga tambah tahu lagi. kisah-kisah istri Rasulullah. Jadinya Betul. ada motivasinya di dalam hal yang baik gitu ya. Nah, saya mau tanya sekarang sama Ustadz Syam nih. Iya. Ustadz mohon izin, bener nggak sih Rasulullah itu pernah mendoakan kepada wanita yang berstatus janda supaya mendapatkan kehidupan yang terbaik. Nah, jamaah yang ada di rumah juga kita juga semuanya jadi kepo nih, doanya seperti apa sih Ustadz? Mungkin supaya bisa diamalkan bagi wanita yang mohon maaf sekarang Cakep statusnya sedang nih. menjanda nih. Jadi bisa Cakep doa nih. bareng-bareng nih dari Soalnya rumah. emak saya dua-duanya janda. Kan pas nih mewakili banyak pertanyaan. Mohon Oh, maaf penjelasannya. ya. Silakan guru boleh dijelaskan. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Alulung, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Benarkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan orang-orang yang ditinggal oleh suaminya disebabkan karena cerai hidup ataupun cerai mati? Karena pada saat itu banyak sahabat yang diajak untuk berjihad fisabilillah, akhirnya mati di medan perang, maka mereka pasti meninggalkan para janda. Justru disinilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat keadaan mereka, kemudian menyantuni mereka. Ada sebahagian yang dinikahi oleh baginda Nabi SAW, dinikahi oleh para sahabat untuk menyantuni mereka. Maka subhanallah, sekaligus Nabi pun mendoakan kebaikan atas mereka. Sekaligus Nabi pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mempunyai tulang yang kokoh, karena yang awalnya menjadi tulang rusuk akhirnya menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Maka baginda Nabi SAW pun pernah mendoakan dan memotivasi mereka. Bayangin nih, kita nih dalam keadaan susah, lalu ternyata kita dikasih doa sama guru kita atau didoakan oleh orang-orang penting, apalagi didoakan oleh baginda Nabi SAW yang jelas-jelas mereka yakin atau kita yakin bahwa Nabi SAW pasti diterima doanya. Di antara doa baginda Nabi SAW ketika Nabi membaca Allahumma ja'al subbal khaira sabba, gitu kan. Di Nabi mendoakan, ya Allah limpahkanlah kepadanya kebaikan dengan kebaikan yang melimpah. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan dia ya Allah itu tulang punggungnya menjadi berat. Jangan jadikan dia menjadi orang yang sangat kesulitan. Jadi ini doa dari baginda Nabi SAW bagi orang-orang yang bersabar ketika ditinggal oleh suaminya. Kemudian ada juga kisah diantaranya seorang Ummu Salamah yang ditinggal oleh suaminya ketika dia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Ketika kita yakin semua dari Allah, maka kita nggak akan marah. Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan yang namanya sedih berlebihan karena kita yakin semuanya dari Allah. Maka kalau ditanyakan apa doa supaya kami mampu bersabar, maka yakin dulu bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengusahakan untuk bisa menikah dengan dia. Artinya Allah yang mempertemukan kita dengan dia. Maka kalau Allah sudah ambil, maka kita bersabar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita berharap dia pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik sangka atas apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta sama Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, kuatkan aku, ya Allah, berikan aku pahala atas apa yang menimpa aku ini. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala atas apa yang musibahku ini, ya Allah, wa akhluf li khairan minha. Dan gantikan bagiku sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Entah itu Allah gantikan di dunia, tapi kalau Allah gantikan dunia ya seperti itulah. Tapi kalau Allah gantikan di akhirat, itu jauh lebih baik. Maka selain daripada berdoa ini, kita juga memantaskan diri, yakni para wanita yang ada di luar sana, pantaskan diri kita, solehahkan diri kita, sehingga Allah pun mengirimkan seseorang yang soleh bagi kita. Entah itu di dunia ataupun nanti di akhirat, insya Allah. Dan ada janji kita tadi nih, subhanallah. Tadi nih, gimana nih? Apa Sedekah ya? subuh Sedekah 200 ribu dari subuh, Ustaz betul. Syam. Dan semoga ini jadi berkah untuk dipakai belanja lah Amin. ibu-ibu. Amin. Yang menonton. Amin, amin, Jadi amin. siapa Ustaz Aduh. Syam yang dapat?
banyak banget yang jawab yang cepat dan insya Allah jawabannya Cepat dan tepat ya. Cepat dan tepat. Paling cepat tadi diantaranya ada namanya Destri Ambarwati. Masya Allah. Jawabannya tadi dia Alhamdulillah. menjawab ada 2 macam janda Ustaz, cerai hidup dan cerai mati. Oh, udah benar itu. Allah, Udah betul. benar. Dan juga yang masih dapat nafkah adalah mereka yang masih dalam masa iddah talak 1 dan talak 2 atau sedang hamil. Masya Wah. Berarti nyimak banget tau Dia saya ini Iya. nonton dari awal sampai Nonton dari akhir. Nah, awal. ini nih harus dicontoh nih. Benar, Masya insya Allah. Selamat Allah. buat Destri Ambarwati, nanti ditransfer oleh tim Islam itu Indah insya Allah. Alhamdulillah rezeki pagi, mudah-mudahan diganti berkali lipat sama Allah ya Ustaz Syam rezeki. Nah Ustaz Syam, saya sebenarnya pengen nanya sesuatu tapi saya takut. Saya bisikin aja deh. Tolong tanyain Mau ke Ustaz nanya Maulana. apa? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kayak gitu susah nih. Jadi gini Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, guru-guruku. Si Mikdad ini nanya, gimana wanita yang sudah menjanda tapi tidak mau menikah lagi? Sebutin lah. Enak aja bertanya seperti itu. Mikdad, lah. terserah dia dong. Mau nikah kek, mau tidak mau salah nikah kek. lagi, Jangan Ustaz. ikut campur. Salah lagi, Apain Ustaz. ngurus-urusan orang Ustaz, lagi? tolong. Gimana sih? Mikdad. Aduh, salah lagi, Kalau ada Allah. apa-apa, udahlah. Iya, iya, Fokuslah sama Isel. Iya, iya, Udah, aduh, nggak salah usah lagi. urusin orang Udah, ini lagi. Kok jadi orang Masa jangan suka urusin marah wanita? orang. Ya, ya, Apa udah, tuh udah. nikah lagi? Jamaah, daripada saya kena marah, Ada mendingan keinginan. kita lanjutin setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam Tidak Jamaah. Oh Jamaah, Alhamdulillah. Jangan. 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 Boleh nih.